Halo teman-teman, di Yo sebelah teman-teman. gue Marvin Sitorus, sosok yang kita sering berinteraksi di sosmed, di Instagram ataupun Facebook. Apa kabar, Bung? Bung Marvin, sehat ya? Sehat. Salaman harus dilihat. Oke, Bung, gimana Palu kau tahu apa itu? kabar lo nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Oke. nah kali ini kita lebih ngobrol tentang apa yang lo lakukan hari ini nih. Karena mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu gue mengenal lo sebagai sosok pekerja digital, juga blogger juga, bermain di dunia traveling juga, tour gitu, tiketing segala macam. Dan akhirnya lo kayak banting setir, pindah haluan ke Mesia Bulu Mata dan juga VLS, dan mungkin lo bisa jelasin kepada teman-teman gue. Eh, mulainya gimana ya? Gue bingung ya. Ini gue takutnya berkesan curhat nggak masalah. Gak apa-apa, slow. Ada satu kejadian Hmm. di mana mobil gue hilang Oke. dan itu bikin gue nggak pede. Hmm. Terus? Karena bikin gue nggak pede dan yang paling utama gue jadi malas ngapa-ngapain. Oke. Padahal di saat itu berbarengan dengan project bini gue mau bikin lipstick. Oke. Terus? Bini gue bikin lipstick. Akhirnya gue ngerasa kayak nggak pede. Ada orang rental mobil, kalau sama driver gue nggak, kalau lepas kunci gue nggak ngasih, Hmm. kayak gitu. Dan yang pasti intinya kayaknya gue males-malesan gitu. Kayak gimana ya? Ada satu rasa yang gue susah deh untuk ngejelasinnya. Terus gara-gara itu juga bisa dibilang putaran duit nggak bagus. Karena putaran duit nggak bagus, akibatnya tagihan banyak datang. Nelpon lagi bayar cicilan mobil, cicilan kartu kredit. Dan itu kan ke nomor gua kan. Oh, jadi lo mengalami fase stres berat Iya. pada momen mobil lu hilang dan segala macam Iya. ya. Oke. Terus Nah, kemudian? karena banyak nelpon ke gua, akibatnya gue jadi nggak bisa membedakan antara ini telepon tukang tagih atau telepon rezeki. Oh, lo buta tuh pada Iya. saat itu. Dan saking gua udah malesnya, sering banget telepon tuh gue diemin. Oke. Selanjutnya, momen apa yang akhirnya lu memutuskan untuk banting setir dan terjadi dua Sebenarnya kalau banting setir sih, kan awalnya kan kita mau bikin lipstick tuh. eh, Tapi karena waktu itu kejadian kita kehabisan modal di Jakarta, yang kita sempat bareng-bareng di Jakarta. Pas di Jakarta kita udah kehabisan duit juga, dan kita harus pulang ke Bali. Dan pulang ke Bali nggak tahu mau ngapain karena apa? Gue udah malas ngerjain kerjaan itu gitu. Di saat gue udah malas, gue punya satu sifat buruk. Di saat gue malas, gue nggak mau ngapa-ngapain. Oh nggak, waktu lu ke Jakarta lu sebenarnya udah mau memulai bisnis usaha lipstick ya, si Iya, VLS lipstick. ya. Iya, VLS. Nah itu dia. Tapi waktu itu kan gue habis uang karena ya karena kerjaan gue ini nggak gue kerjain gitu kan. Oke. Jadi udah bener-bener nggak ada duit sama sekali. Jadi gitu. keajaiban lo yang dulu dikenal dapat duit di internet tuh udah juga stuck banget tuh. Iya, udah nggak. Gue bener-bener satu saat dimana gimana sih orang malas tuh bener-bener malas nggak mau ngapa-ngapain. Oke. Next, apa yang lo lakukan akhirnya ketika lo mengalami fase jatuh itu? Apa yang gue kerjain ya? Ya Jadi- Kalau ada teori namanya teori kepepet, apa tuh Marvin lakukan pada saat itu? karena gue tetap harus makan, akhirnya gue berpikir untuk bikin bulu mata. Nah, ide bulu mata sendiri apa? Karena siapa pada saat itu? Pertama karena bini gue sering pakai bulu mata. Oke. Itu. Terus yang kedua, di saat gue nyari packagingnya lipstick, Lo ketemu. gue ketemu bahwa bulu mata tuh bikin di Indonesia gitu. Oh, oke. Nah, gue ketemu di situ. Habis itu di saat gue kos di Jakarta,
salah satu yang biasa bersih-bersih di sana Oke. itu dulu entah dia atau saudaranya tuh pengrajin bulu mata, bukan pengrajin, ya pengrajin lah, kerja di tempat bikin bulu mata. Jadi kayak seiring lu punya masalah pada saat itu, lu seiring juga lu mendapatkan jawaban, solusi-solusi, lo menemukan bulu mata itu. Iya, ya walaupun itu cuma jawaban untuk ya yang penting gue bisa makan, bukan makan besok ya, tapi makan nanti siang atau makan nanti sore. Yang penting lewat makan doang aja gitu. Yang penting lu bisa makan aja. Iya. Oke. Terus apa yang lu lakukan? Dengar-dengar katanya lu sempat minjem duit untuk produksi pertama kali bulu mata ya? Iya, gue sempat minjem Atau lu jual barang? gue minjem sebenarnya bukan gue, ya gue sama bini gue lah, ke temannya bini gue, kita minjem duit ke dia. Karena waktu lu minjem gua tolak ya waktu itu. Oh enggak, sebenarnya lu nggak nolak, gue tahu lu nggak nolak, lu mau bantu, cuma Karena kondisi. enggak, bukan karena lo berpikir bahwa gue main-main. Oh, maksudnya gitu? Iya. Oh, oke. Terus? Ya kalau seandainya lo ngelihat, karena yang lo lihat selama ini kan gue punya sekian unit mobil. Iya. Karena Lo pasti berpikir gue ini orang bercanda, nggak mungkin. karena gitu gua kan. ngeliat lu cuman main-main doang kan. Nah, di itu internet. dia. Oke, terus? Lo mikir gue main-main mau minjem duit gitu. Sebenarnya kalau lo tahu kondisi sesungguhnya, gue yakin lo bukan cuma minjemin doang, mungkin lo ngasih gitu kan. Pasti lo ngasih gitu. Gue tahu, nggak, gue tahu kan hati lo tuh mulia sebenarnya. Oh, kayak hotel Gitu. udah mulai. Iya. Oke, terus? Ya udah, akhirnya gue minjem. Itulah yang gue pakai buat modal. Nah, akhirnya sehingga lo dikenal di para marketplace besar, lo punya testimoni dengan Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Mungkin Ahmad Zaki lah kalau lagi nonton video ini Marvin Sitorus yang langsung bersalaman langsung. Yang naik ke panggung, bajunya sama warnanya. Wih. Pas waktu gue naik ke situ. Terus sosok Vina, istri lo, ini nih, Vina nih, ada di foto ini nih, ntar gue masukin fotonya. Oh iya, lu masukin aja. Itu viral juga, masuk ke CNN Indonesia. Itu gimana cerita? Akhirnya lo besar dengan dan bersahabat dengan para e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, apa lagi? Lazada. Itu kan gede-gede semua tuh. Akhirnya lo berada pada Bisa sama dibilang mereka. gue masuk ke komunitas. Karena setiap marketplace rata-rata mereka punya komunitas penjual. Ini salah satu tips menjadi besar adalah masuk ke komunitas. Iya, Sebenarnya. gue masuk ke komunitas. Seperti kayak Shopee, ada kampus Shopee, nah kayak gitu. Gue masuk ke komunitas. Dan di komunitas harus menonjol. Oke. Sama kayak sekolah kan. Sekolah tuh kalau orang menonjol tuh kagak karena kepinteran, Atau karena bodoh. gue nggak mau nyebut, atau karena saking bandelnya, Oke. atau karena prestasi. Nah, lo masuk sebagai menonjol seperti apa? Bentuk lo yang selalu pakai kolor doang Ya di itu komunitas? sama. Gue lebih ke arah gue bikin satu sosok di mana gue bikin penggembira, tukang prok-prok, Oh, heboh. selalu harus tampil. Oh, rame lah ya. Nah, lo, kayak orang gitu. Rame, oke. Jadi gue pengen semua tuh pusat perhatian ke gue. Oh, itu hal yang lo lakukan juga waktu di kereta. Sebenarnya ada trik lo untuk lo jadi viral pada saat itu. Semua harus jadi pusat perhatian ke gue. Oke. Nah, di saat semua sudah jadi pusat perhatian ke gue, orang kan akhirnya akan lihat, ini orang rese banget, atau ini orang kocak banget, atau ini orang nyebelin banget gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah orang melihat kayak gitu, orang pasti akan tanya, produknya apa? Bulu mata. Oh, Dan orang pasti akan lihat lagi, gila, orang tampang kayak gitu kan. bentuknya begitu. Iya. Yang cantik kagak ganteng iya kan? Ya udah, itu akan jadi semakin perhatian orang kan. Nah, di saat orang nemu perhatian ke gua, maka gua akan mengenalkan, gua belum mata, tapi ini loh idenya dari bini gua. Karena apa? Bini gua kan tipe orang yang lempeng kan. Oke. Lempeng-lempeng tapi Iya. boom gitu ya. Jadi paling enggak dia lah nanti akan bercerita. Oh iya nih, bulu mata begini. Oh, jadi untuk dalam sebuah perang lo adalah spionnya, Iya. bini lo tuh ratunya. Iya. Jadi lo yang maju duluan,
endingnya di bini lo si Vina ya. Makanya pas lagi ada acara-acara apa-apa, misalnya kayak kemarin pas Shopee ngadain acara, kalau nggak salah diundang ke Thailand untuk apa? Bini lo yang berangkat. Iya. Oke. Jadi gue kerjanya gue emang entah di sosmed atau apapun, gue nyari perhatian orang supaya perhatiannya tuh ke gue gitu. Oke. Jadi kunci lo besar di e-commerce adalah lo masuk komunitas dan menonjol. Iya. Nah itu dari sisi guanya ya. Tapi kita juga kasih kasih sesuatu kepada Prestasi. pembeli. Oh, prestasi juga. prestasi. Oh, dia belum cerita ke pembeli lo. Prestasi kan berarti berhubungan sama pembeli dan daya jual lo kan sebenarnya. Nah kita produk baru. Siapa sih yang tahu kita? Yang satu-satu cara kita buat adalah pelayanan. Kita kasih pelayanan, berusaha ngirim secepatnya, serapih mungkin, Oke. seaman mungkin dengan kita bubble-in, kasih box dan segala macam. Karena kan bulu mata kan ringkih banget kan. Oh, jadi lo membuat satu kemasan yang layaknya lo juga sebagai pembeli lo berusaha untuk ini nih yang gue harapkan sebenarnya bagi customer gue ketika lo mendapatkan barang, lo memberikannya itu kepada para pembeli lo gitu ya. Jadi gue pengen si pembeli gue itu dia seakan-akan beli hadiah untuk dirinya sendiri. Oh, oke. Jadi di saat dia buka entah. Boleh. Ntar kita cut. Nah itu dia. Itu teori yang mungkin belum banyak para penjual online tahu ya sebenarnya. Karena kita kan kok perempuan, Iya, perempuan yang mereka tuh istilahnya gini ya. Bisa Oke. namanya jangan luitin boy. Oh enggak kelihatan di blur benar. Terus Karena perempuan tuh ya Kalau- pengen spesial ya. iya, kayak kita lagi bikin bunga buat apa gitu kan. Tapi perempuan dikasih bunga happy banget gitu. Iya, Mungkin ya zaman sekarang gua nggak ngerti. Zaman gua dulu iya. Nah, akhirnya lu setelah gue perhatiin lu sangat sibuk setiap hari mengirimkan barang, artinya kan orderan banyak loh. Nah, lu akhirnya bisa customer trust, customer mengalir terus setiap hari banyak transaksi tuh gimana tuh? Dan akhirnya cerita transaksi pertama kali ada ceritanya nggak? Akhirnya lo dibeli via online, atau via WhatsApp atau via IG gitu. Kalau di Shopee pertama kali barang laku tuh 10 April. Lu masih ingat tanggalnya 10 April? Pertama kali kita buka akun itu 30 Maret 2017. Pertama kali Laku pertama kali 10 April 2017. 10 hari ya berarti. 10 hari. Gue ingat waktu kalau nggak salah tuh bini gue tuh baru datang dari pasar deh. Terus dia ngeliat, Gimana tuh rasanya ketika terus kayaknya ya happy banget, kita langsung cepet-cepet packing dan langsung cepet-cepet kirim. wow. Jadi yang kita lakukan adalah orderan datang, cepet-cepet kita kerjain, cepet kita kirim. Karena apa? Dengan harapan bahwa semakin cepet dia terima, dia akan semakin happy. Karena pasti kan kita penasaran dong, ini kita beli ini kayak apa sih bentuknya? Atau seperti apa sih? Bahkan yang setahu gua lo mengirimkan setiap, apakah ini sekarang masih berlangsung, surat cinta ya bagi para pembeli lo ya? Masih berlangsung saat Dan ini? itu masih ditulis tangan. Wow, apa sih isi dari surat cintanya sebenarnya? Kalau mungkin mereka yang pengen nanti mendapatkan surat cinta dari Malaysia atau VLS. Yang pasti ucapan terima kasih karena sudah membeli. Sehabis itu semoga senang dengan hasilnya. Seperti itu gambarannya. Itu kalau Mesa ya. Tapi kalau VLS kita selain ucapan terima kasih, kita juga kasih sedikit cerita. Kenapa sampai muncul si VLS ini. Masih tulis tangan juga kalau si VLS. Tulis tangan. Wow. Capek juga ya. Karena kan orderan juga banyak, lu nulis juga banyak kan. Tapi kalau untuk VLS tulis tangan Wow. namanya. Tapi surat cintanya di print. Fotokopi. Oh, fotokopi lebih murah ya. Fotokopi berwarna.